Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan satu unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya, sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari, dilansir Surya Malang, pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas. Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan, para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulut. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak 1 rumah dan 1 unit mobil
Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat minyak tanah ya. Minyak tanah dan bening itu ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi
bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini, kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur, dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang, utara ke arah selatan.
Ini Ben, Pak Sowo, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka. Korban luka. Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti, ya. Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan, ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini, ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong, ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur, ya, kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur, ya. Bagian dalamnya begini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi, ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya
imbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya, sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari,
dilansir Surya Malang pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas. Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan, para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulut. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak 1 rumah dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Desanya apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada 1 batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu.
Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. minyak tanah dan bening itu ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur, dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643 AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah, yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngatisogok. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Ke Malang, utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah apa dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi.
Harmudi ya, Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya, atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagiannya berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh
Dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya, sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari, dilansir Surya Malang, pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas. Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan,
Para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulut. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak 1 rumah dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Desanya apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada 1 batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah.
Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini, kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB.
Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inavis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, bukan hancur, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan, yang ini unit Inavis masih mencari titiknya. Nah itu titik, nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadijogo. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwo? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwo? Dari Malang ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwo, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas.
kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagiannya berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya mau ke dalam.
closing. Ya, sih. Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya, sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari, dilansir Surya Malang, pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas. Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan, para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulut. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan
sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat. Itu minyak tanah ya? Solar. Minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga.
Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini, kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa?
Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sum. Dari Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sum ngomong. Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka. Korban luka. Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti, ya. Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan, ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini, ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur, ya, kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur, ya. Bagian dalamnya ini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi, ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, 1 orang mengalami luka-luka. Ya, ini
sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya,
Sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari, dilansir Surya Malang, pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas. Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan, para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulut. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak 1 rumah dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada 1 batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asapnya
asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni. Ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmo dicek tidak kelana polsek. Bone polsek ya, Pak. Bone polsek. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa
Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini, kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan pemilik rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Dari Malang ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak.
Siap. Kita mau mendekat lagi. Harmudi ya. Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar sudah berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan
sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Polisi sudah mengamankan 7 orang terduga pelaku penerbang balon udara yang menjatuhkan petasan di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 2 April 2025. Imbas kasus ini, sebuah rumah milik Turmudi dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi, pemudik dari Denpasar, Bali, rusak terkena ledakan petasan. Sebelumnya, personel Polsek Tulungagung menemukan lokasi penerbangan balon udara ini dari Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pihak kepolisian juga memperoleh rekaman sejumlah anak yang menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Polsek Bandung lantas berkomunikasi dengan pemerintah Desa Ngadisuko. Hasilnya, sebanyak 7 orang yang mengaku orang tua dan wali para terduga pelaku datang ke Polsek Bandung. Sebenarnya ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Tetapi 2 diantaranya belum kooperatif, ujar Kapolsek Bandung, AKP Anwari, dilansir Surya Malang, pada Rabu malam. Dari mereka, kemudian Polsek Bandung berhasil mendatangkan 7 anak terduga pelaku penerbang balon udara. Dalam pertemuan itu dilakukan pula mediasi antara korban dengan para terduga pelaku. Pihak keluarga para terduga pelaku pun sepakat untuk menanggung semua kerusakan, baik mobil maupun rumah. Pihak korban juga menerima tawaran ganti rugi dari para terduga pelaku. Jadi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan para pihak, sambung Anwari. Di luar perkara ganti rugi kerusakan, perkara ini ditarik ke Polres Tulungagung. Korps Bayangkara bakal menyelidiki peredaran bubuk mesiu yang digunakan para terduga pelaku untuk membuat petasan. Peredaran bubuk mesiu ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Timur sehingga perkara ini juga akan menjadi prioritas.
Sekarang perkaranya sudah dalam penyelidikan Polres Tulungagung, tegas Anwari. Anwari menyatakan, para terduga pelaku adalah anak-anak sekolah. Mereka membuat sendiri balon udara tersebut dan menerbangkannya menyambut Lebaran. Kegiatan ini sudah menjadi semacam tradisi tahunan di wilayah Kecamatan Durenan, Bandung, dan Pakel. Tahun ini kami gencar melakukan sosialisasi. Sejauh ini belum ditemukan titik penerbangan di Kecamatan Bandung, ucap Anwari. Balon udara yang dibuat ini sebenarnya berukuran sangat besar. Akan tetapi, karena dibebani dengan 10 petasan ukuran besar, balon ini tidak mampu terbang tinggi. Ketika balon akan dilepas, sumbu petasan mulai disulur. Skenario awalnya, balon bakal terbang tinggi saat sumbu mulai mencapai petasan sehingga meledak di udara. Namun, beban yang terlalu berat membuat balon udara terbang rendah saat petasan mulai menyala. Petasan yang sudah tersulut akhirnya jatuh ke permukiman warga dan meledak di bawah. Begitu sejumlah petasan meledak dan jatuh, balon udara terbang tinggi. Barangnya tidak ditemukan, jelas Anwari. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 kali ledakan yang terdengar. Salah satu petasan jatuh di atap asbes rumah Turmudi dan menghancurkannya. Ledakan lainnya menghancurkan seluruh kaca yang ada di rumah Turmudi. Kemudian, ada petasan yang jatuh di samping kiri mobil Daihatsu Xenia milik Mujadi dan meledak. Kerasnya ledakan membuat bodi kiri mobil melesak ke dalam, kaca-kaca kiri, spion dan semua panel yang melekat di pintu kiri hancur. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak 1 rumah dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada 1 batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini